Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ramai diperbincangkan di berbagai media ya, termasuk media sosial, sidang perdana Nikita Mirzani terkait dengan kasus pemerasan Undang-Undang ITE dan juga TPPU. Dakwaan jaksa dianggap oleh Nikita Mirzani sebagai hal yang halusinasi. Saya ingin mengulas informasi ini agar kita semua tidak menjadi ikut larut dalam informasi-informasi yang beredar. Teman-teman, saya memiliki sebuah sumber yang dapat dipercaya sebagai berikut. Dari JPNN.com, jaksa beber modus pemerasan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. JPNN.com Jakarta, selebritas Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki menjalani sidang perdana kasus dengan dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap pengusaha skincare Dr. Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum memaparkan rangkaian dengan dugaan pemerasan yang dilakukan keduanya hingga menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Nikita Mirzani dan Mail didakwa melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nikita Mirzani juga didakwa dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menyebut Nikita bersama Ismail telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korban hingga miliaran rupiah. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan, kata jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaannya. Jaksa menyebut Nikita Mirzani awalnya memberi ulasan negatif terhadap produk kecantikan milik Reza Gladys. Ulasan tersebut disebarluaskan dalam video yang diunggah di TikTok, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa, Glavitya ya yang lagi diituin doktif. Glavitya kan yang jual lotion pemutih. Gua pernah ketemu Glavitya, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada, kalau mau putih ya suntik. Perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow-onnya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama. Kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang kena kanker kulit. Aduh repot, kata JPU. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk dengan brand Glavitya, lanjut JPU. Jaksa kemudian menjelaskan bahwa
Pada akhir Oktober 2024, Reza Gladys dihubungi oleh saksi Dr. Oki Pratama yang menjembatani perseteruan dengan Nikita Mirzani. Dalam pertemuan itu, Oki menyampaikan agar Reza membungkam Nikita dengan memberikan uang. Reza Gladys kemudian bertanya kepada Oki Pratama cara untuk bertemu Nikita. Oki kemudian mengarahkan Reza agar berkomunikasi lewat asisten Ismail Marzuki. Saksi Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp. Dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya finalnya." Niki bilang pasti dahulu baru ketemu. Oh, Niki bilang yang pasti dulu baru ketemu. Chat saja dia itu kan penggantinya Niki. Bilang saja mau silaturahmi sama Niki, kata jaksa. Lebih lanjut, pada pertengahan November 2024, Reza mengajak Oki mengatur pertemuan dirinya dengan Nikita di rumah Oki. Oki kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Nikita. Nikita disebut sempat mempertanyakan tujuan pertemuan itu. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama membalas, 1. Foto sama aku biar seakan-akan produk dia aman mungkin. 2. Ya bagaimana caranya biar aman dari doktif, kata JPO. Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys dan mengirimkan pesan, "Ya ala-alanya begitu. Ketemu Niki tapi harus chat mail dulu." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, "Aku kan mau duitnya saja. Aku kan mau duitnya saja." Lalu saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Duit tutup mulut beda, duit buat enggak ganggu ke depan beda, karena kejar tahunan. Sudah aku kenalin dia sama Mail, dia mau chat Mail sekarang." Kemudian sekira pukul 21.22 WIB, saksi Reza Gladys menanyakan kepada saksi Ismail jadwal silaturahmi antara saksi Reza Gladys dengan Nikita Mirzani, sambung jaksa. Hingga pada tanggal 14 November 2024, Nikita Mirzani disebut berkomunikasi dengan asistennya Mail. Pada kesempatan itu Nikita disebut meminta uang 5 miliar kepada Reza sebagai uang tutup mulut agar tak menjelekkan produk milik Reza. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyebut tidak ada pasal pemerasan dalam dakwaan JPU. Dia bahkan meminta Reza Gladys untuk meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Gak pernah ada tindak pidana pemerasan, jadi pada kesempatan ini Reza Gladys harus segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7x24 jam, kata Fahmi Bahmid usai sidang. Namun pernyataan Fahmi langsung dibantah oleh kuasa hukum Reza, Surya Batubara. Dia menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari penetapan tersangka hingga pelimpahan berkas ke pengadilan. Buktinya ini pengadilan, jadi nggak usah minta maaf. Tidak ada maaf bagimu, itu saja bagi kami. Kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Ini menarik sekali. Jadi teman-teman, kalau saya melihat dakwaan jaksa yang ada di sini tadi, ya pelanggaran Nikita Mirzani ya sesuai dakwaannya yaitu pasal 45 ayat 10 huruf A, yaitu pasal 27B ayat 2. Oke, ini terkait Undang-Undang ITE. Kemudian ada pasal 369. Ini terkait dengan pemerasan. Oke. Kemudian ada pasal 3 Undang-Undang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Oke. Kita bahas satu persatu teman-teman. Terkait dengan pasal
45 ayat 10 ini terkait dengan Undang-Undang ITE. Saya akan bacakan saja untuk Anda biar tidak menjadi fitnah ya. Pasal 45 ayat 10. Ini bunyinya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa. A. Supaya orang memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Oke, hal ini terkait dengan pasal 27B ayat 2. Pasal 27B ayat 2 bunyinya, saya bacakan ya, biar clear semua, biar ini di sini sudah ada pemerasannya, yaitu memaksa. Ya, memaksa. Tadi bunyinya ada memaksa. Ada 27B nih bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang. B. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Ya, ini ada bunyinya. Ada bunyinya di sini adalah memaksa. Untuk Undang-Undang TPPU ini, pasal 3 ini terkait dengan transferan uang. Ya, asal uang, kemudian uang itu digunakan untuk apa, mengalir kemana, transfer kemana, gunanya untuk pembayaran apa dan sebagainya. Disinilah terkait Nikita Mirzani, apakah Nikita Mirzani melakukan transaksi terkait dengan pembelian aset, pemindahan uang, kemudian menyamarkan uang dan sebagainya. Artinya Nikita Mirzani dalam dakwaan jaksa didakwakan terkait dengan pelanggaran pemerasan, ya, pemerasan dengan elektronik, ya, Undang-Undang ITE pasal 27B dan pasal 45 ayat 10 huruf B. Kemudian terkait dengan Undang-Undang ITE, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 45 ayat 10 huruf A. Junto pasal 27B ya, ayat 2. Oke teman-teman, saya nggak membahas masalah ancaman hukumannya ya teman-teman. Kemudian kaitannya dengan pasal pemerasan juga. Ya, ini pidana umumnya 369 ya. Ini pemerasan tanpa ancaman kekerasan dengan ancaman membuka rahasia orang lain agar mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Oke ya. Kemudian ada di pasal 3 terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Barang siapa menerima transfer, membelikan, membayarkan aset dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang. Nah, seperti yang tadi saya bacakan juga bahwa sang pengacara Fahmi Bahmid mengatakan bahwa di dakwaan jaksa tidak ada kaitan dengan pemerasan. Katanya begitu. Sehingga mengultimatum bahwa Reza Gladys harus minta maaf kepada Nikita Mirzani. Mohon maaf, saya luruskan di sini. Ya, tidak kapasitas saya, tapi saya meluruskan bahwa pemerasan masih tetap ada, yaitu di pasal 369. Yaitu ya ancaman ya pemerasan ini untuk menguntungkan diri sendiri ini tidak dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Ya bunyinya memang begitu. Tetapi dengan ancaman akan membuka rahasia. Itu. Jadi pemerasan, bahasa pemerasan atau kalimat pemerasan itu ada, teman-teman. Ada juga di Undang-Undang ITE, ada juga di pasal 369. Itu ya teman-teman ya. Namun demikian apapun itu ya, kalau memang ada persoalan terkait dengan pasal yang dipersangkakan, mungkin sang pengacara juga sangat paham ini ya. Kalau saya mengatakan bahwa apabila sudah ada hal yang khusus itu yang umum itu kita abaikan. Paham ya maksudnya ya? Apabila ada aturan yang khusus telah mengaturnya, maka tidak digunakan aturan terkait dengan hal yang umum. Contoh pemerkosaan terhadap anak itu ada ya di pasal 285 KUHP misalnya. Tetapi terkait dengan kekerasan anak ada undang-undang tersendiri, maka tidak dipakai ini undang-undang umumnya. Yang dipakai adalah undang-undang yang khusus. Ya bahasanya apabila sudah ada undang-undang yang khusus ya, kita tidak akan memakai undang-undang yang umum. Sederhananya demikian. Ya itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.